kehadiran kita di Polda Metro Jaya terkait kita mempertanyakan sejauh mana proses hukum yang dilaporkan oleh kantor pengacara kita terhadap Abi Malik. Sebenarnya ini ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah bersifat generalis lah Pak Dokter ya, yang tidak perlu dipublikasikan di media. Cuma kita sebagai pengacara menyayangkan ini sebenarnya. Ya, kita akan berusaha lah untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan masalah ini. Ini kan yang menjadi persoalan buat kita ya. Silahkan saja mereka dari terlapor yang kita laporkan ya terkait masalah pencemaran nama baik ya yang dilakukan melalui undang-undang ITE tentunya karena ditransmisikan melalui media elektronik yang mengatakan bahwa sekali lagi klien kita dianggap telah melakukan kekerasan, mohon maaf dalam tanda petik seksual. Ini kan sesuatu yang belum bisa diuji kebenarannya, ya kan? Nah kami justru meminta kepada terlapor dalam hal ini saudari M, ya atau kuasa hukumnya, janganlah terus berkoar-koar di media, ya kan? Yang seakan-akan menggiring opini bahwa klien kami itu bersalah. Yang berhak, ingat, yang berhak mengatakan bersalah atau tidak itu bukan pengacara, ya kan? Atau bukan orang biasa, tetapi adalah putusan atau vonis daripada majelis hakim, ya. Jadi res judicata pro rere Tuhan itu. Hakim memutuskan seperti apapun kita harus ikut, ya kan? Harus ikut aturan main putusan itu. Maka ketika hakim belum memvonis, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu adalah bersalah. Tunggu sampai putusan pengadilan. Ini baru proses di polisi tentang pelanggaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, seakan-akan menggiring opini bahwa klien kita ini adalah salah. Nah ini yang mesti kita garis bawahi. Ini negara hukum, ya tolong bahwa negara hukum itu kita jelas ada prosedurnya, ada prosesnya, ada hukum acaranya, ya kan, dari kepolisian nanti ke kejaksaan, dari kejaksaan nanti diproses di pengadilan, barulah divonis. Jika setelah vonis itu memang diketuk palu bahwa klien kita bersalah, silakan bicara di media. Silakan mau bicara di media manapun silakan. Ini masih dalam proses. Oke, masih dalam proses penyelidikan. Tapi ini seakan-akan dari pihak saudari M ini mengatakan bahwa klien kita ini bersalah. Kasian lah. Mereka itu kan apapun bentuknya dulu kan pernah hidup bareng, ya kan? Pernah berumah tangga. Tolonglah, ini kan masalah privacy. Ingat, ini adalah privacy masalah rumah tangga. Tolonglah jangan terlalu diumbar lah gitu. Mendingan kita duduk bareng, baik-baik dicari solusi. Iya, kalau dari klien kami sendiri, ya kan, bahwa dari awal klien kami itu kan beritikat baik. Ya. Klien kami itu kan juga paham tentang, mohon maaf ya Allah, mungkin kan papanya Taki Malik gitu, siapa nggak kenal gitu kan. Beliau kan dari sisi pemahaman agama juga kan bagus. Dan itikat baiknya beliau menikahi saudari M ini kan ibadah, mau mengangkat harkat dan derajatnya. Masa iya sih dari awal aja dia menikah pengen karena ibadah, tiba-tiba melakukan sesuatu yang keluar dari normatif? Kayaknya impossible gitu loh ya, impossible buat sosok klien kita Abi Malik. Kayaknya rasa tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin melakukan itu gitu loh. Ya, gini lah, ini kan masih ada juga kan upaya penyelesaian secara kekeluargaan lah. Biasalah dalam dinamika rumah tangga, hal yang biasa kan, kontradiksi semacam itu adalah bagian daripada bunga kehidupan. Betul. Makanya kita akan menyikapi dengan kearifan. Bagi kami kita tetap kooperatif terhadap dinamika tersebut. Karena ini kan masalah-masalah masih masalah cinta lah, tidak perlu dipublikasikan di media. Makanya kita ingin nanti ada upaya mediasi antara kedua belah pihak. Karena persoalan pidana, persoalan saling melapor itu bukan jalan yang sangat baik. Maka kami akan mencoba membangun komunikasi dengan tim pengacaranya dan dari pihak pelapor.